pilihan saya tuh. Tapi pas ngikutin pilihan saya ya seneng, tapi di sini kena efeknya gitu loh. Kena efeknya di sini. Kena efeknya yang kena. Jadi waktu SD saya kan adalah SDIT. Dari negeri ke SDIT itu kan ikut orang tua saya. Nah pas SMP-nya orang tua saya tuh nyuruhnya tuh saya ngelanjutin ke pondok atau enggak ke SMP IT itu. Intinya jangan di SMP sekitar rumah saya, karena ya orang tua saya udah ngewanti-wanti sih dari awal SMP dekat rumah saya ini, pokoknya SMP daerah saya tuh jelek gitu. Nah tapi karena itu dekat rumah saya dan teman-teman di kampung saya banyak yang ke situ, saya ke situ. Ya udah akhirnya kan dapet tuh ke situ 3 tahun, seneng gitu, nikmatin aja. Tapi pas sudah lulus kan kayak ya udahlah, sekarang udah harus ikut omongan orang tua gitu. Akhirnya kan ikut nih daftar CM, nyobain. Awalnya juga nggak mau kan pas tahu ini boarding, karena saya tuh dari dulu ya paling nggak mau boarding kan. Tapi nggak tahu kenapa pas CM awalnya nggak mau, udah jalan setengah bulan atau berapa bulan nggak tahu, tiba-tiba mau aja. Udah jalan masuk gitu. Enggak, bukan jalan kayak ditawarin nih, ditawarin nggak mau terus. Jalan setengah bulan ditawarin, tiba-tiba mau aja gitu. Akhirnya mau daftar. Alhamdulillahnya nyampe sekarang lulus, keterima di CM. Tapi karena saya ini mungkin karena nggak ngikutin omongan orang tua juga sih. Saya kan nggak ngikutin omongan orang tua. SMP disuruh di sini, malah pilihan saya yang di dekat rumah saya itu. Nah akhirnya di sini saya ngerasa cukup ketinggalan dibanding yang lain. Cukup ketinggalan. Ya karena dari segi materi deh. Ternyata teman-teman saya yang di kota-kota lah ya, di Tangerang gitu, itu pas SMP materinya udah banyak lah, kayak udah melanjut gitu. Sementara saya pas di SMP tuh kayak cuma dasar-dasarnya doang. Jadi di sini tuh ketinggalan. Terus kayak dulu kan saya nggak percaya omongan orang tua saya tentang kayak di situ tuh kurang gitu pendidikannya. Saya kan nggak percaya. Dan pas saya ngejalanin di situ saya fine aja. Tapi ternyata pas sudah di sini saya baru ngerasain di situ emang jelek gitu. Karena pas di sini kayak banyak yang ketinggalan. Ya, rasanya bisa dibilang banyak. Terus kayak di sini tuh yang bikin rada shock dari awal nyampe sekarang, yang bener-bener jeblok dari saya itu matematikanya. Karena waktu saya di sana kan diajarin dasar dan diajarnya pelan-pelan, detail gitu. Kalau di sini tuh ngajarnya tuh kayak Pak Yus atau Pak Darwis, itu guru fisika lupa saya. Itu tuh dia ngejelasin nyampe ke akar-akarnya detail. Jadi di SMP saya bisa ngikutin. Nah di sini tuh Miss Titin tuh cuman ngejelasin dasarnya, tapi pas ngasih latihan soal itu tuh udah lanjutan dari dasar itu. Dia tuh kayak minta kita nge-explore sendiri buat itu, dan saya sendiri nggak mampu gitu. Teman-teman saya juga pada kesusahan, makanya teman-teman saya yang di SMP tapi sekarang kamu udah bisa nyesuaiin apa masih belum? Saya bisa nyesuaiin dikit-dikit. Kayak misal di materi yang mereka sekarang kan sistem persamaan linear 3 variabel. Itu kan di SMP saya udah pernah diajarin nih nyampe lanjutan. Jadi saya ngerti, tapi di materi selanjutnya yang emang saya kurang diajarin di SMP sebelumnya nggak ngerti gitu, kayak nggak mudeng aja. Apalagi kan gurunya juga ngajarinnya nggak nyampe detail-detail. Sementara dia ngasih soal lanjutan semua kan. Tapi selama ini di CM mampu aja. Bilang mampu, tapi kalau dibandingin sama yang lain saya bisa dibilang cukup ketinggalan. Tapi kamu pengen ngejar ketinggalan itu? pengen tapi di sini tuh apa ya, bagi diri saya nih, saya mungkin nanti bakal lebih ngusain lagi. Tapi bagi diri saya tuh di sini masih susah banget buat ngejar. Yang pertama di sini tuh
capek duluan dan akhirnya milih istirahat. Jadi godaan tuh makin banyak gitu. Dulu kayak kadang mau belajar sendiri gitu lewat buku, itu tuh rada gimana ya, beda kan sama nggak dengerin penjelasan guru. Makanya kan sekarang belum ada device, saya mau belajar lewat YouTube misal nggak bisa yang ada device, belajar dari buku suka nggak ngerti. Terus misal kalau emang ketertinggalan itu nggak bisa belajar gimana? Kalau misal kamu kan ngerasa ketinggalan sini kan, nah terus di sini kan susah, menurut kamu kan susah buat ngejar ketertinggalan itu tuh. Nah kalau ketertinggalan itunya nggak kekejar gimana? Ya saya jeblok di bawah rata-rata banget, Di bawah rata-rata. tapi nggak buat bakal nilai. terakhir lah. Tapi emang mungkin di sini tuh ya baru boarding dan emang masih kelas 10 banget sih. Tapi nanti sebelum kelas 11 itu udah milih jurusan belum? Sebelum kelas 11 sekarang nih, sebenarnya buat sementara udah ada, tapi itu masih jadi pertimbangan antara saya tuh masuknya nanti teknik atau nggak kedokteran. Ya kan kalau jurusan di sini kan ada 3 ya. Kalau apa sih, sosum kan saya udah nggak mau karena itu kan sosial banget, dan saya emang suka ngobrol sama orang, suka interaksi, nggak nolep lah. Tapi kalau buat urusan pelajaran yang di sosial nggak demen aja, itu kayak kurang masuk juga kalau belajar sosial. Lebih masuk kayak ya teknik itu. Tapi teman saya kan, saya juga pernah ceritakan tentang jurusan sama guru-guru juga beberapa, kayak nyaranin ke kedokteran atau teknik gitu. Itu akhirnya saya ke orang tua saya, enaknya kira-kira yang mana. Itu kan mereka nggak bebasin lagi, jadi saya bingung gitu. Terus kayak karena kedokteran ini saya rasa terlalu berat, akhirnya kan mungkin saya sementara ini mutusin buat di teknik. Kedokteran terlalu berat karena survei saya dari beberapa HUT dan anak kelas 11, di antara 3 jurusan ini, jurusan kedokteran tuh yang paling pusing lah. Nah, dan karena saya juga sadar diri di sini saya cukup di bawah rata-rata, nggak di bawah rata-rata banget sih, tapi pas-pasan lah. Ya. Di sini tuh pas-pasan, ya udah, jadi saya ngambil aman aja. Karena takutnya pas saya misal nih di sini saya baru bisa ngejar di semester 2 gitu, tiba-tiba saya masuk kedokteran di kelas 11 ternyata susah, saya nggak bisa ngejar lagi. Ya. Tapi itu di teknik itu kan tadi kan bilang katanya hasil reviewan kakak kelas lah ya tadi tuh ya, di kedokteran yang paling susah kan. Nah tapi pas kamu ngambil teknik dulu itu kamu emang tertarik apa gimana? Tertarik, emang ada ketertarikan gitu langsung tanpa tanpa ikut-ikutan temen atau apa? sebenarnya emang ada ketertarikan langsung. Dari dulu saya tuh udah suka sama IPA-IPAan lah, kimia, fisika, biologi gitu, udah tertarik aja sama bidang itu. Jadi karena di teknik itu kebetulan ada itu, jadi saya juga ikutan tertarik sama teknik gitu. Apalagi kan tujuan saya nanti kuliah pengennya mah ya di IPB kan, jadi ya udah saya ngusahain itu. Kalau kayak gitu, kalau di posisi kamu udah ketertarikan gitu, mungkin kekejar keterlambatan itu tuh bisa kekejar. Insya Allah. Soalnya pas kamu ngerasa tertarik di bidang itu tuh, kamu tuh bakal ngejar-ngejar, bakal kayak nanti tuh ngerasa gimana pun caranya
kayak waktu kapanpun itu kamu tuh bakal fokus ke itu. Kayak kamu udah suka baca buku misal contohnya, itu kayak di waktu sempit pun kamu tuh bakal kayak gitu. Kayak orang yang gila game lah. Udah gila game man. Kayak waktu-waktu kapan, waktu sibuk dia masih kayak nyempet-nyempetin kayak gitu sih. Mungkin ya nanti bakal kejar. Amin. Berarti sekarang masih aman-aman aja. Masih sih yang sama. Berarti nanti ke teknik misalnya. Terus apa lagi yang ngerasa nggak enak di sini? Yang ngerasa nggak enak sini peraturan. Sebenarnya bukan karena peraturan yang berat. Peraturan ini kayak saya fine aja sama peraturannya, asal semua dapat peraturan yang sama. Iya, di sini tuh kayak peraturannya cuma berlaku buat sebagian orang doang gitu loh. Buat sebagian orang maksudnya buat setiap kelas itu beda-beda apa gimana? Ini di kelas 10 kan kayak kita peraturan dijejak banget nih, ke masjid harus jam sekian, ini harus kayak gini, itu harus kayak gitu. Tapi dari kelas 12 nya sendiri bener-bener udah yang lepas dari peraturan itu. Mungkin oke, kalau ke masjidnya dia nggak jam yang udah ditentuin, tapi kayak seenggaknya dia tetap ke masjid. Nah, pengalaman saya di sini tuh banyak banget kelas 12 yang nggak ke masjid. Jadi kayak ya udah aja gitu, dia tiduran di kamar. Terus kayak kan kadang-kadang ke gap kan kalau Ustadz ngecek kayak lari, udah itu nggak tahu lagi dah besok ke masjid lagi apa. Itu maksudnya kayak iri apa gimana? Kayak ngeliat kelas 12 mah bisa nyantai amat saya mah gini-gini. Bukan iri ya, lebih ke kesel aja gitu. Kayak ini kan peraturan katanya ditekenin buat semua sivitas, tapi nyatanya peraturan itu tuh cuma berlaku buat sebagian orang gitu. Ya. Tapi itu bukan program OSIS kan? Program OSIS. Oh, program OSIS. Itu kayak waktu yang debat kemarin kan yang ketua OSIS itu ngomong kan, ini ya peraturan itu bakal jalan buat semuanya, tapi nyatanya kan nyampe sekarang enggak. Kayak ya udah aja gitu. Berarti mungkin entah OSIS yang nggak berani negur karena itu kakak kelas apa gitu apa gimana ya? Kalau katanya ya, ya di sini tuh emang kalau udah kelas 12 udah nggak bakal diribetin sama aturan gitu. Soalnya katanya alasannya kelas 12 tuh udah harus fokus belajar gitu. Tapi emang kalau dilihat-lihat kelas 12 itu harus paling ini banget, harus paling ngerucut banget belajarnya, karena emang dia udah mau ketemu jurusannya di luar, di kampus. Jadi dia udah ngefokusin dia tuh mau kemana. Dan ujian pun nanti tuh ribet. Kelas 11 ada TKA, tahu kan TKA? Tahu. Nah, kompetensi akademik sekarang. Nah itu kayak nilai-nilai TKA tuh nilai rapot sama TKA itu nanti digabungin berapa persennya buat syarat ya terima di sana gitu. Emang skrip itu sih ya mungkin bisa dari situ. Emang kelas 12 nya emang udah wayahnya. Peraturan tapi kalau buat peraturan asrama, peraturan sekarang biasa aja Ya sebenarnya semuanya saya terima sih kalau peraturan sekolah asrama, kecuali peraturan rambut. Peraturan rambut itu tuh kayak paling apa ya, alasannya kan biar rapi, biar gitulah. Tapi kan
rapi nggak selalu harus sampai botak kan. Ya. Nah terus kayak di waktu upacara hari Senin kemarin tuh yang tim kedisiplinannya kan bilang kan kayak itu tuh jawaban paling ditunggu-tunggu, kayak dia ngomong juga tentang rapi itu bukan tentang rapi itu bukan tentang lagi kayak rapi itu nggak harus botak Nggak gitu. harus botak. Jadi kayak yang penting rapi, rambut nggak terlalu panjang. Nah tapi pas saya ketemu orang yang emang dia nih dari awal tuh kayaknya nggak suka banget ya terlalu panjang, kayak dia itu kan ngajar tuh di kelas saya. Nah pas dia masuk, teman-teman saya yang bisa dibilang rambutnya masih rapi, tapi emang udah nggak 2 cm lagi, itu tuh langsung kayak ditandain gitu. Makanya kadang kayak malas aja gitu sama peraturan ini, kayak belajar nih, rambut kan nggak bakal merubah apapun dari pelajaran itu. Kalau alasannya harus rapi, harus disiplin, kayak kan nggak harus selalu botak gitu. Kan emang ada orang kayak misal saya nih, saya kalau dibotak kayak gitu rambut saya jadi miring. Beneran, soalnya emang kayak dari dulu posturnya tuh kepala saya tuh emang kurang, jadi pasti miring. Itu tuh salah satu yang ngebuat peraturan ini makin nyebelin. Iya, sebenarnya banyak keluhan kayak gitu dari sekolah-sekolah luar pun gitu. Sekolah luar malah kan kalau di sini hitungannya rata, siswanya rata rambutnya lah ukuran segitu. Nah kalau di luar itu enggak, untung-untungan. Ada yang kena waktu razia doang, ada yang enggak, yang panjang-panjang jojong. Nah kalau di luar itu, kalau menurut saya itu lebih stresnya itu lebih gede, cemasnya itu lebih gede. Karena ketika ada razia, dia ngeliat temen dia yang nggak kena tapi dia kena, itu nyebelin, stres, sakit hati, cemburu sosial. Kalau di sini mau cemburu sosial ke siapa? Kan sama-sama botak semua tuh. Nah ya kalau dibilang rambut nggak ngaruh sih, emang nggak ngaruh buat pembelajaran sih. Tapi di sini tuh saya juga sebenarnya belum ini tuntas ya kesini tuh ya, belum tahu pasti alasan rambut pendek. Tapi sebenarnya rambut itu kayak ke apa ya, entah sebagian orang atau semua ya, itu ngaruh ke beban pikiran juga. Berat iya, bukan pikiran, bukan berat, maksudnya bukan berat ketebalan rambutnya ya. Jadi tahu nggak kalau kayak ngeliat orang stres rambutnya rontok, nah kayak gitu ngaruh. Jadi kadang kalau pernah dengar nggak kayak, wih jangan marah-marah terus nanti banyak ubatnya. Nah rambut juga sebenarnya ngaruh, panjang pendeknya ada ngaruhnya. Jadi kayak bukan alasan buat rapi doang, masuk gak sih? Masuk. Jadi nggak alasan buat rapi doang gitu dong, kayak kadar kecemasan kita gitu, atau gimana ya jelasinnya? Terus emang kalau rambut panjang kayak banyak yang bilang kayak preman gitu kan. Emang ya kalau dibilang rapi pendek, walaupun panjang sebenarnya bisa lah disisir, diminyak ya kan. Tapi kalau menurut saya sini ya masih oke sih, soalnya rata. Dan kalaupun ada guru pun ya paling seberapa. Sebenarnya yang PLP juga disuruh cukur. Waktu awal-awal saya pendek terus. Sekarang pendek terus. Tapi sekarang tuh nggak pernah nyukur. Ya sebenarnya efek harusnya udah cukur sih ini. Harusnya. Soalnya saya kan di lingkungan kalian. Ya. Nah, saya menghargai peraturan kalian gitu tuh, harusnya. Cuman saya tuh kalau pendek banget sering pusing.
nggak tahu kenapa gitu tuh, kayak gimana ya, kepala bagian belakangnya tuh pusing, heran sih juga kalau pendek banget. Makanya dari dulu nggak pernah botak. Pernah botak sakit. Sakit. Ya sakit panas dingin. Oh, Itu terus pusing-pusingan. Gitu. pengaruh itu ya. Ya entah gitu ya. Entah. Tapi belum pernah ngeriset ada yang neliti apa enggaknya gitu. Iya. Jarang aja. Kalau baliknya gitu paling. Boleh nggak? Udah deh bang, makasih ya bang. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum bang. Nah, tapi nanti kalau ada yang mau ditanyain sok aja. Siap. Saya kan biasanya Jumat, ya kan, malam Jumat ada. Ya udah gitu aja. Siap. Habis ini mau ngapain? Mau tidur atau nggak latihan? Saya masih ada latihan.